أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berkahnya acara ini, marilah kita bertafakur sejenak, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipimpin oleh Bapak Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tuqallilana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal wayatin min khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Innaka ya maulana sami'un qaribun mujibu da'wat. Amin ya qadil hajat. Allahumma ahsin 'aqibatana ya Allah fil umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya muni ya kulla fakir ya jabira kulla kasir yassir alaina kulla asir fataysir asir alaika yassir. Allahumma la taju ila bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir anta alimun biha wa basir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hasil maqasudana wa balligh muradana wa masdubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, untuk dapat menikmati snack yang telah kami sediakan, berikutnya sambutan Wali Nagari Tanjung kepada Bapak Deprizal SST Par. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Kepala OPD atau yang mewakili Camat Kota 7, dalam hal ini diwakili oleh Kasih Bank Perkopincam. Hadir Pak Kapolsek, pendamping desa, dan Ketua BPN beserta anggota, saudara sekretaris dan perangkat staf, para ketua lembaga, undangan yang sudah hadir di ruang rapat kantor Wali Nagari Tanjung yang berbahagia.
Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita untuk dapatnya kita melaksanakan musrembang di Nagari Tanjung pagi menjelang siang ini. Selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas waktu. Dalam hal ini mungkin tidak panjang lebar yang akan kami sampaikan. Jadi kepada kawan-kawan mungkin yang datang dari OPD atau yang mewakili Perkopincam, sengaja kami membuat undangan jam 8 pagi. Kalau dulu-dulunya mungkin molor sampai 2 jam 3 jam. Jadi mungkin karena pagi ini kami undang yang mulainya tetap jam 9 ke atas. Karena musrembang undangan banyak yang kita sebarkan. Tapi kami juga menginformasikan kepada Ibu Camat dan kawan-kawan OPD, yang kami terapkan, yang kami mulai untuk beransur-ansur merubahnya. Kami mengundang jam 9, itu kami setengah jam delaynya kami laksanakan aja acara kawan-kawan dari OPD. Namun mungkin dalam hal ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta undangan yang sudah datang menghadiri undangan kami, dan kami juga menerima WA dari beberapa anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas mungkin ke Pekanbaru dari hari Selasa kemarin, dan beberapa kepala dinas juga melaksanakan kegiatan di Padang. Maka acara kita lanjutkan saja. Dalam hal ini kami juga minta kepada Bapak dan Ibu para undangan nanti, setelah selesai acara pembukaan musrembang ini, mungkin ada hal-hal yang nanti akan kita musyawarahkan, kita pertanyakan. Kawan-kawan OPD ada yang datang dari Muaro, tentu mari sama-sama kita dengarkan kalau ada penjelasan-penjelasan khusus yang terkait dengan kegiatan dan pembangunan tahun 2023. Kalau di tahun 2022 tidak terlaksananya, mungkin kita karena masih dalam bentuk dan posisi sebuah anggaran. Sekarang mungkin kita masih tetap dengan mengutamakan yang adanya kegiatan bansos, salah satunya di Nagari adalah BLT, dan kami melaksanakan ini juga melaksanakan prosesnya jauh sebelumnya. Ada verifikasi yang kita laksanakan beserta pendamping desa dan camat, dan kemudian ada beberapa hal tahapan yang kita lalui menjelang pelaksananya musrembang hari ini. Jadi mungkin ada hal-hal yang belum tercover pada kegiatan di tahun 2022. Kita harus maklum karena itu bersangkut dengan sebuah anggaran. Di dalam hal ini ada nanti yang perlu kita musyawarahkan bersama. Silakan dengan tetap mengedepankan asas kekeluargaan, asas tertib. Nanti mungkin yang akan dipimpin langsung oleh sekretaris, karena LPM berhalangan juga hadir pada siang hari ini. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang sudah mendukung dan support terlaksananya musrembang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Perkopincam, terutama pendamping desa. Lalu kami menyampaikan, berkoordinasi apa-apa saja tahapan yang harus dilalui di Nagari. Jangan hanya terlalu molor. Mungkin kita akan bersamaan dengan kegiatan APD perubahan. Jadi
Rakat bertanya, rapat ke rapat, musyawarah ke musyawarah. Memang waktu dan kegiatan itu yang saling bertubi-tubi. Contohnya saja pada hari ini camat juga tidak bisa menghadiri karena ada kegiatan di Padang. Itu yang disampaikan melalui WA beliau pagi tadi. Jadi dalam hal ini kepada Bapak dan Ibu, para OPD, Perkopincam, PPN terkait, dan pendamping desa, serta undangan, silahkan nanti bermusyawarah kita di dalam hal ini. Dan kami juga ada mungkin merasa tidak nyaman, karena beberapa hari kemarin kami menertibkan untuk masuk ruangan ini tidak pakai alas kaki. Dan yang paling inti lagi, ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf, karena mungkin kondisi ruangan kami, bawa rokok tidak apa-apa ke atas, tapi tidak merokok di dalam ruangan ini. Itu yang perlu kami tegaskan kepada kawan-kawan. Karena kalau ternyata tidak nyaman atau kurang nyaman, silahkan nanti ada di bawah ruangan merokok. Tadi nanti tahun 2023 ini kami berencana untuk merehab ruangan rapat itu, termasuk untuk kegiatan merokok, termasuk ke dalam ruangan kantor wali nagari. Kami juga menertibkan untuk tidak merokok, karena pada saat beberapa bulan yang lalu ada acara yang dilaksanakan masalah stunting di sini. Asap rokok menyebar, ibu-ibu dokter tuh agak mengeluh. Dan bertepatan dengan hal ini, wali nagari juga tidak merokok. Jadi mohon untuk sama-sama kita sikapi yang terjadi di Nagari Tanjung. Nah, dan kemudian itu yang sangat penting kami sampaikan. Tetaplah kami menyampaikan selalu apabila undangan wali nagari, kami biasanya menertibkan, sudah kami buat kesepakatan dengan Pak Sek, kalau memang akan dihadiri oleh wali nagari, kita hanya 25 menit untuk delaynya Pak Sek. Karena kalau di bandara terlalu lama parkirnya pesawat, itu didenda. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Selanjutnya, sambutan Camat Koto 7 sekaligus membuka acara Musrembang RKP tahun anggaran 2023 kepada Ibu Lindayanti SP. Disilahkan. Baik Bapak dan Ibu, sebelum sambutan camat kami sampaikan, di sini kami informasikan bahwa di Kecamatan Koto 7 ini, Nagari Tanjunglah yang pertama kali melaksanakan Musrembang RKP. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Nagari Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Kepala OPD atau yang mewakili, selamat datang di Nagari Tanjung, Kecamatan Koto 7. Seterusnya, Wali Nagari Tanjung beserta seluruh perangkat yang kami hormati, unsur Forkopimcam Koto 7 yang kami hormati. Selanjutnya juga turut hadir Ketua PPN beserta anggota, pendamping desa, dan Ketua lembaga, serta Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita telah dapat berkumpul di ruangan rapat Nagari Tanjung ini guna melaksanakan Musrembang RKP. Selawat beserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami lanjutkan, permohonan maaf dari Camat Koto 7 yang tidak sempat hadir pada acara kita pada hari ini, karena Camat Koto 7 dan Bapak Sekcam sekarang menghadiri acara BIMTEK MRI dan SPIP terintegrasi di Padang. Jadi kali dimaafkan Bapak dan Ibu, Bapak Camat dan Bapak Sekcam. Jadi tidak mengurangi arti acara waktu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada saat ini kita melaksanakan Musrembang RKP Nagari Tanjung, yang mana sebelum pelaksanaan Musrembang RKP ini ada beberapa tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh Nagari, yaitu mulai dari verifikasi ke lapangan dan pelaksanaan musnak serta penyusunan RKP sampai pelaksanaan Musrembang pada hari ini. Jadi banyak tahapannya ya Pak Wali. Dalam rangka menentukan prioritas perencanaan pembangunan Nagari untuk tahun 2023. Hasil dari Musrembang RKP ini yaitu membahas dan menyepakati rancangan RKP melalui penentuan skala prioritas yang nantinya akan dilaksanakan pada sesi musyawarah. Dalam skala prioritas ini, prioritaskanlah berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Dan untuk pelaksanaan skala prioritas khususnya dalam pelaksanaan musyawarah ini, yang kita prioritaskan bukan hanya RKP, tapi juga DU RKP. Yang mana RKP merupakan rencana kerja pemerintah Nagari dan berdasarkan kewenangan Nagari yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan Nagari. Sedangkan DU RKP, daftar usulan yang tidak terakomodir dengan anggaran pendapatan belanja Nagari dan juga bukan kewenangan Nagari. DU RKP ini adalah kewenangan dari kabupaten, provinsi, dan pusat. Jadi kutipannya di sini, gagal dalam perencanaan berarti merencanakan kegagalan. Itu nada Pak Wali. Ya Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, di sini kami dari pemerintah kecamatan kami menghimbau kepada kita semua dan sebagai informasi, kami menghimbau di sini kepada Bapak dan Ibu untuk mengoptimalisasikan PBB. Dan juga kami sampaikan terkait himbauan Bupati Sijunjung dalam menyikapi kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Untuk itu disarankan kepada kita semua untuk menanam tanaman yang cepat panen, ya, seperti cabai, terung, tomat, dan budidaya ikan dengan pemanfaatan perkarangan yang ada di rumah kita masing-masing. Kalian setuju tidak Pak dan Ibu? Ya, ditanam lado, cabai, ya, itu namanya ini dah. Dan informasi selanjutnya diharapkan kepada pemerintah Nagari dan masyarakat untuk mendukung transformasi UPK menjadi BUMDesma. Itu katanya ke pendamping desa. Iya itu dah Pak pendamping desa. Ya, sesuai instruksi dari pendamping desa. Ya, mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga acara kita ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik untuk Nagari kita ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, acara Musrembang RKP di Nagari Tanjung hari ini kami nyatakan dibuka. Tepuk tangan lah pada Ibu, tak semangat pada Ibu. Tak tepuk dong. Ya, demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya penyampaian rancangan RKP oleh Ketua Tim Penyusun RKP kepada Bapak Hasnul Fauzi. Disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati OPD Kabupaten Sejunjung, yang sama-sama kita hormati Forkopincam Kecamatan Kota Tujuh, yang sama-sama kita hormati Wali Nagari Tanjung, yang sama-sama kita hormati Ketua BPN, yang sama-sama kita hormati pendamping desa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Mohon maaf jika tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama. Dan selawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf, kebetulan kami umur baru jabatan kami sekitar 7 bulan. Jadi kami mohon maaf seandainya pemaparan kami kepada ibu-ibu dan bapak-bapak nanti ada yang kurang atau ada yang tidak tepat pada tempatnya, kami mohon maaf dan kami siap untuk diperbaiki. Jadi kebetulan kami anggota ada 11 orang sebagai tim rencana kerja pemerintahan, yaitu RKP untuk tahun anggaran 2023, yang kebetulan kami nanti akan menyampaikan yang pertama apa yang telah ada di hadapan kita bersama. Yang pertama fotokopi itu telah kami bagikan. Mohon maaf kami kebetulan mungkin tidak mencukupi fotokopi kita, jadi kami mohon maaf. Jadi yang pertama itu ada 3 rangkap, mungkin ada yang dapat satu-satu. Yang kebetulan ada 3 rangkap. Yang pertama yaitu pagu indikatif. Yaitu pagu indikatif ini ada keseluruhan di sana yang kami rekap. Yang pertama mungkin kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, cuman secara rincinya nanti di musyawarah kita membahas pagu indikatif. Yang pertama itu di pagu indikatif ini ada subbidang. Itu yang pertama subbidang penyelenggaraan sirtap, yang kedua subbidang penyediaan sarana dan prasarana. Di dalam subbidang penyediaan sarana dan prasarana ini itu ada beberapa item. Yang pertama rehab kantor wali nagari, yang kedua pengadaan kendaraan operasional, yang ketiga pengadaan kursi tamu. Jadi itu yang di bidang penyediaan sarana dan prasarana. Selanjutnya itu dapat kita lihat di lembaran berikutnya, itu di bidang subbidang pengelolaan administrasi. Itu dapat kita lihat bersama, itu salah satunya pendataan berbasis data terpadu, pendataan SDGs. Jadi itu di subbidang pengelolaan. Selanjutnya subbidang penyelenggaraan tata pemerintahan. Itu ada beberapa poin, mungkin kami bacakan aja. Beberapa poin. Yang pertama
yaitu penyusunan LKPP dan LPPN tahun 2022. Yang selanjutnya subbidang pertanahan itu ada beberapa 2 poin. Selanjutnya bidang pelaksanaan pembangunan nagari, di sana terdapat subbidang pendidikan. Mungkin dapat kita lihat di kopian kita, mungkin banyak di sana beberapa item. Yang selanjutnya di bidang subbidang kesehatan, mungkin dapat kita lihat di kopian kita, itu ada salah satunya insentif dan pembangunan. Jadi di sana tercakup juga di bidang kesehatan. Yang selanjutnya subbidang pekerjaan umum. Ini di bidang pembangunan, itu ada di sana salah satunya tali bandar. Yang kedua pembangunan drainase, mungkin dapat kita lihat di kopian kita. Yang selanjutnya di subbidang kawasan pemukiman terdapat juga di sana beberapa item. Yang pertama penambahan pengadaan meteran air dan aksesoris STBM di Kota Tanjung. Jadi itu salah satu yang dapat kami bacakan. Selanjutnya di subbidang perhubungan. Di subbidang perhubungan ini ada beberapa item. Yang pertama penyelenggaraan informasi, pemeliharaan pengembangan internet nagari, pengadaan dan pemasangan 2 set video. Mungkin selanjutnya itu ada 4 item. Yang selanjutnya di subbidang pariwisata, kebetulan mohon maaf Pak Wali, jadi Wali Nagari Tanjung Deprizal SSTPAR itu basicnya di bidang pariwisata. Jadi kini sekarang kami mengusulkan yang kebetulan di Nagari Tanjung, Bu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada tempat yang akan bisa dijadikan objek wisata. Jadi kebetulan terdapat di Jorok Beringin, di lokasi kecilnya di Bukit Bulukaso, yang kebetulan mungkin nanti itu perencanaan kami, yang kebetulan Bapak Wali di bidangnya di bidang pariwisata. Jadi mohon itu informasi sedikit kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Selanjutnya bidang pembinaan kemasyarakatan. Di bidang pembinaan kemasyarakatan ini ada beberapa sub. Yang pertama sub bidang ketentraman. Di dalam sub bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini ada beberapa item. Yang salah satunya itu ada pembayaran honor dan operasional. Selanjutnya di bidang sub bidang kebudayaan dan keagamaan itu ada beberapa item dapat kita lihat di kopian kita. Yaitu selanjutnya di bidang pemudaan dan olahraga. Jadi salah satunya di bidang pemudaan dan olahraga ini yaitu ada beberapa bidang. Salah satunya operasional Karang Taruna, yang kedua pembangunan rehab lapangan, yang ketiga pembuatan lapangan voli dan takraw. Jadi selanjutnya ada di bidang kelembagaan masyarakat. Jadi di kelembagaan masyarakat ini ada beberapa poin, yaitu ada 11 poin. Jadi salah satunya operasional termasuk, yang kedua pembuatan ruangan, itu pembuatan ruangan Bundo Kandung. Yang selanjutnya di bidang pembinaan kemasyarakatan, yaitu ada beberapa sub, yaitu bidang kelautan perikanan. Yang selanjutnya di sub bidang pertanian dan peternakan, itu ada beberapa poin.
ada 22 poin. Jadi selanjutnya di sub bidang peningkatan kapasitas, selanjutnya sub bidang pemberdayaan perempuan. Jadi itu dapat kita lihat di kopin kita di pagu indikatif. Yang kedua, daftar usulan RKP, yaitu dari ini kami masukkan juga anggarannya dari kabupaten. Jadi dapat kita lihat kopiannya. Jadi di sini ada sub bidang dan jenis kegiatan. Mungkin kami bacakan aja poinnya saja. Yang pertama, di bidang pembangunan sosial budaya itu yang selanjutnya di bidang mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin kami di sini mana Pak dibacakan seluruhnya itu mana suara. Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, jadi di sini karena ada di kita, jadi dapat kita lihat karena di sini banyak yang kami masukkan. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di skala nagari, yaitu dapat dilihat di kopian kita itu ada beberapa sub bidang. Yang pertama, bidang penyelenggaraan sitap dan tunjangan operasional pemerintahan nagari. Yang kedua, sub bidang penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan nagari. Selanjutnya, sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan. Yang selanjutnya, sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan. Jadi selanjutnya sub bidang pertanahan. Yang selanjutnya itu di bidang pelaksanaan pembangunan, itu ada beberapa sub bidang. Yang pertama bidang pendidikan, selanjutnya sub bidang kesehatan. Yang selanjutnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Jadi di kopian kita masing-masing mungkin itu pemaparan kami. Jadi kami mohon maaf, mungkin kalau kita bacakan satu persatu mungkin memakan waktu yang lebih lama. Jadi kami ringkas saja. Kami mohon karena ada kopian kita di hadapan kita masing-masing, jadi dapat kita lihat. Jadi kalau nanti di musyawarah apa yang tidak termasuk nanti mohon dimasukkan, tapi dengan salah satu itu yang ada di RPJM. Jadi mungkin pemaparan kami sebagai tim itu kami seandainya ada yang kurang atau yang tidak tepat pada tempatnya, kami mohon maaf kepada ibu-ibu, bapak-bapak, karena di posisi kami sekarang sebagai sekretaris nagari, mungkin di Musrembang ini, mungkin inilah kami yang pertama sekali untuk memaparan di segi Musrembang RKP untuk tahun 2023. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang tidak tepat pada tempatnya, kami mohon maaf kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Kami tutup saja dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, berikutnya
arahan dari Kepala Dinas Bapeda Kabupaten Sijunjung kepada Bapak Rahmat Ifraja SSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah atau yang mewakili, yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kota 7 atau yang mewakili, kemudian unsur Forkopimcam, Bapak Kapolsek, seterusnya Bapak Wali Nagari beserta perangkat Nagari, Bapak Ketua BPN di Nagari Tanjung, kemudian Bapak Ibu Penampik Desa, Kepala Jorong, perwakilan lembaga di Kenagarian Tanjung, serta hadirin hadirat yang hadir pada kegiatan Musrembang RKP Nagari Tanjung untuk tahun 2023. Sudah bersama-sama kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan rangkaian proses perencanaan pembangunan di daerah kita untuk tahun 2023. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama sekali izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari pimpinan kami yang sejatinya berkeinginan untuk hadir, Pak. Ternyata ada halangan tugas yang diberikan oleh pimpinan, makanya dilimpahkan dan ditugasilah kami untuk ikut hadir dalam pelaksanaan Musrembang RKP Nagari 3 Nagarian Tanjung tahun 2023. Dalam hal ini kita berharap tidak mengurangi arti, makna, serta maksud dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan kita ini. Ada beberapa hal yang dititipkan kepada kami sebagai informasi yang dapat kami sampaikan kepada hadirin sekalian dalam pelaksanaan Musrembang RKP di Kenagarian Tanjung untuk tahun 2023. Yang pertama, penyampaian ucapan rasa terima kasih dari pimpinan khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung kepada seluruh masyarakat di Kenagarian Tanjung, seluruh pelaku pembangunan yang telah mensukseskan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2021 dan tahun pembangunan 2022 yang sedang berlangsung. Di mana kita menyadari dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai keterbatasan, namun dengan adanya upaya bersama dapat mewujudkan dan dapat menyusun suatu perencanaan pembangunan di Kenagarian Tanjung yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Kemudian salah satu rangkaian proses perencanaan pembangunan yang ada di daerah tepatnya di Kabupaten Sijunjung
musrembang RKP Nagari ini merupakan salah satu tahapan yang sangat penting yang telah dilalui oleh Bapak Ibu di Nagari, yaitu melalui rembuk jorong, rembuk stunting, rembuk lembaga-lembaga masyarakat lainnya dalam hal menyusun, mengakomodir usulan, permasalahan serta kebutuhan yang diperlukan atau yang diurgensikan di masyarakat Kanagarian Tanjung yang telah disusun dan telah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jorong tadi, Sekretaris Nagari, maaf, yang telah direkap seperti yang kita dapatkan di hadapan kita masing-masing. Untuk informasi kedua, dapat kami sampaikan bahwasanya rangkaian proses perencanaan untuk tahun 2023 yang telah kita mulai dulunya di tahun 2021 akhir melalui tahapan yang sama, yaitu Musrembang RKP Nagari tahun 2021 untuk perencanaan tahun 2022 dan PU RKP 2023 di tahapan kabupaten telah ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan, yaitunya RKPD tahun 2023 dengan nomor peraturan bupati nomor 39 tahun 2022, yaitu pada tanggal 4 Juli 2022. Kemudian untuk lanjutan dari RKP di tahun 2023 juga telah dilakukan pembahasan kebijakan umum APBD serta PPAS tahun 2023 ke tahapan pembahasan TAPD, tim TAPD beserta anggota DPRD. Kemudian dokumen perencanaan perubahan RKPD untuk tahun 2022 juga telah ditetapkan kembali, yaitu melalui peraturan Bupati nomor 44 tahun 2022 pada tanggal 16 Agustus tahun 2022 kemarin. Untuk itu, dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan melalui peraturan Bupati tersebut, Bapak Ibu di Kanagarian Tanjung itu dapat mempedomani dan sudah dapat melihat atau mendownloadnya pada website bapeda.cijedug.go.id sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2023 serta penyiapan DU RKP tahun 2024. Yang ketiga, Musrembang Nagari yang kita laksanakan hari ini itu merupakan rangkaian kegiatan dalam merumuskan program kegiatan rencana pembangunan tahunan, karena kami telah menyampaikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat kabupaten yang telah ditetapkan itu dapat dilakukan sinergitas yang telah terangkum dalam dokumen RKPD tahun 2023. Bapak Ibu dari Nagari dalam penyusunan program kegiatannya dapat melakukan sinergi program kegiatan rencana pembangunan dari di Nagari dengan yang ada di kabupaten. Dalam hal ini juga diharapkan dapat menghasilkan daftar-daftar usulan yang telah terpilah berdasarkan kewenangan, baik itu kewenangan Nagari, kewenangan kabupaten, kewenangan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kewenangan lainnya yang terkait, baik itu BKK atau bantuan keuangan khusus ataupun hibah. Nyusunan PU, RKP dan RKP Nagari ini dibesarkan oleh pimpinan kami
agar mengacu kepada visi misi program kegiatan prioritas baik itu dari Balai Nagari maupun dari RPJM dan RKPD dari kabupaten. Dapat kami informasikan untuk tahun 2023 tema RKPD tahun 2023 Kabupaten Sijunjung yang telah ditetapkan dengan Pergub dalam dokumen RKPD tahun 2023 yaitunya bertemakan peningkatan kualitas daya saing ekonomi daerah dan sumber daya manusia didukung dengan pelayanan publik yang berkualitas. Itu yang untuk tema RKPD tahun 2023. Dalam penyiapan DU RKP tahun 2024 juga telah dicanangkan tema RKPD tahun 2023 yaitunya peningkatan kualitas hidup masyarakat di skala bidang berdasarkan ABS SPK dan berwawasan lingkungan. Itu termasuk tahun 2024. Jadi Bapak Ibu di Negari Tanjung, penyusunan RKP, DU RKP-nya dapat mempedomani tema RKP ini untuk tahun 2023 dan tahun 2024. Dari tema-tema tersebut ada beberapa agenda pembangunan. Tepatnya ada 5 fokus agenda pembangunan untuk tahun 2023 dan 2024. Yang pertama, peningkatan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, peningkatan kualitas SDM. Ketiga, peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang berwawasan lingkungan. Yang kelima, peningkatan nilai-nilai ABS SPK. Nah, dari 5 agenda pembangunan yang telah direkap ini, ada beberapa program unggulan yang akan kami sampaikan dapat Bapak Ibu di Nagari siasati dalam penyusunan usulan atau daftar usulan nantinya. Di antaranya dari 17 program unggulan daerah Kabupaten Sijunjung untuk tahun 2023, yang pertama yaitu pengembangan industri kecil menengah berbasis sumber daya lokal. Yang kedua, pengembangan destinasi wisata yang terintegrasi. Yang ketiga, penguatan kelembagaan ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan. Kemudian ada peningkatan sistem penyuluh pertanian. Yang keenam, ada percepatan penurunan stunting. Yang ketujuh, ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesejahteraan non formal. Yang kedelapan, penguatan sistem pelayanan di fasilitas kesehatan dasar. Yang kesembilan, ada peningkatan bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Yang kesepuluh, ada penguatan pendidikan karakter. Ada peningkatan kapasitas aparatur. Ada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Dan kemudian ada penerapan sistem inovasi daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dasar, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan pariwisata, serta ada pembangunan PPA terintegrasi. Terakhir, program unggulan daerah untuk tahun 2023, percepatan penataan ibu kota kabupaten. Nah, dari beberapa program unggulan yang telah kami sampaikan, ini dapat menjadi acuan bagi Bapak Ibu dalam musyawarah nanti dalam penyiapan usulan atau penyiapan daftar usulan tahun 2023 dan tahun 2024 nantinya. Selanjutnya, pesan yang dapat kami sampaikan di sini, usulan program kegiatan yang nantinya akan diusulkan dan direkap di dalam musrenbang di RKP tahun 2023 di Kenagarian Tanjung diharapkan memang betul-betul merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat sekaligus
merupakan kebutuhan masyarakat yang telah terpilah secara skala prioritas, dan diharapkan memang dapat bersinergi dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan atau dokumen yang sifatnya lebih tinggi. Terakhir, dari daftar usulan dari hasil perumusan musyawarah RKP tahun 2023 ini diharapkan dapat dirumuskan nantinya dalam suatu bentuk berita acara kesepakatan yang ditandatangani nantinya dari perwakilan yang hadir serta dari pimpinan. Nah, berita acara ini dapat disampaikan nantinya ke pihak kecamatan, sekaligus dapat menyampaikan ke Bapeda. Ini gunanya sebagai kontrol dalam hal proses perencanaan keusulan, sehingga nanti apa yang telah ditetapkan dalam berita acara kesepakatan dengan apa yang akan disampaikan di dalam penginputan usulan pada sistem informasi aplikasi itu dapat sejalan dan dapat bersinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Mungkin yang demikian yang dapat saya sampaikan, beberapa pesan, beberapa informasi, dan sebagai acuan bagi Bapak Ibu dalam pelaksanaan musrembang RKP tahun 2023, sehingga nantinya daftar usulan memang hasil penjaringan dari aspirasi masyarakat serta berdasarkan kebutuhan yang ada di masyarakat Kanagarian Tanjung. Sekian dari kami, salah dan kalanya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kita dengarkan arahan dari Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yang dalam hal ini dihadiri oleh Kasubag Perencanaan. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Kota 7, unsur Porkopincam, para kepala OPD, Ketua BPM Nagari Tanjung, kemudian para wali nagari, Bapak Wali Nagari, pendamping desa, Bapak Ibu, para penyusun RKP Nagari Tanjung, seterusnya Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih bisa diberi kesehatan untuk mengikuti acara musrembang RKP di Nagari Tanjung tahun anggaran 2023. Serta tak lupa selawat beri salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kami sampaikan ucapan maaf dari Bapak Kepala Dinas PU yang seharusnya beliau menghadiri acara ini, tapi karena beliau ada acara dinas ke Padang, maka beliau mewakilkan kepada kami untuk menghadiri acara ini, Pak. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan di sini. Di Dinas PUPR untuk tahun 2023 ada beberapa program
untuk pembangunan infrastruktur, yaitu kalau di penyelenggaraan jalan kabupaten dan kota meliputi 4 subkegiatan, yaitu pembangunan jalan, rehab jalan, pemeliharaan berkala jalan, kemudian ada pemeliharaan rutin jalan kabupaten untuk seluruh ruas jalan kabupaten, penggantian jembatan dan rehabilitasi jembatan. Kalau untuk di PSDA ada infrastruktur pemeliharaan dan peningkatan program peningkatan sumber daya air. Kemudian ada untuk di bangunan gedung ada program pembangunan bangunan gedung, peningkatan infrastruktur dan pengembangan utilitas meliputi ruang terbuka hijau. Kemudian ada SIMBG terkait yang kalau dahulunya kita sebut dengan IMB. Selanjutnya untuk program 2023 dapat kami sampaikan di sini, kita sudah memulainya di usulan 2003 seperti telah disampaikan di Papeda tadi, sudah kita mulai pada bulan Juli dan sudah melalui pembahasan KUA PPAS di DPRD. Untuk di Negari Tanjung dapat kami sampaikan yang sudah masuk dalam renja OPD, renja perangkat dinas PUPR, itu untuk ruas jalan di Kampung Baru Tanjung Beringin, Pak. Kemudian Kelok Riak Tanjung Beringin, rehabilitasi Kelok Riak Tanjung Beringin itu sudah masuk dalam renja PD. Namun kita masih ada pembahasan selanjutnya sampai ke tingkat di BKAD dan DPRD. Kalau untuk di renja udah kami sampaikan, Pak. Kemudian kalau untuk di 2023 untuk di perubahan itu sudah masuk di perubahan ini untuk lanjutan Rejid Betun Kampung Juarlim Baru, Pak. Kemudian untuk ada usulan di pembangunan jembatan di Sumpadang, itu sudah kami lakukan verifikasi terkait untuk pembangunan jembatan tersebut. Ada beberapa hal yang harus dilengkapi oleh nagari pengusul, diantaranya readiness kriteria harus kita penuhi. Readiness kriteria itu antara lain satu, pernyataan penyerahan lahan, Pak, secara tertulis, kemudian dokumen lingkungan, kemudian ada DED, Detail Engineering Consultant. Kami telah melakukan verifikasi untuk pembangunan jembatan Sumpadang, ternyata untuk belum ada surat penyerahan lahan jalan pendekat menuju jembatan tersebut. Jadi belum bisa kami akomodir di renja 2023. Kalau untuk penggantian, kemudian ada lagi penggantian jembatan gantung Kota Tua Taruko, itu usulan dari nagari dan pokok-pokok pikiran dewan menjadi permanen. Kami masukkan di dalam renja, Pak. Untuk selanjutnya itu tergantung pembahasan dan alokasi yang tersedia yang kami dapatkan di Dinas BU. Demikian, Pak. Kami rasa itu paparan singkat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Nanti mungkin akan berkembang di dalam diskusi selanjutnya. Mohon maaf kalau ada penyampaian kami yang tidak pada tempatnya atau kurang berkenan atau yang tidak tersampaikan seperti ekspektasi Bapak Ibu yang hadir. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Dinas DPMN Kabupaten Sijunjung. Kepada ini disilahkan. Izin Pak Wali, Pak Camat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Yang saya hormati Kepala OPD yang mewakili, saya hormati Ibu Camat, pendamping Desa Tanjung, Pak Wali Nagari berserta perangkat Nagari, Forkopincam Kecamatan Koto 7, Ketua BPN Nagari Tanjung bersama anggota, Ketua LPM Nagari Tanjung bersama anggota, lembaga-lembaga lainnya di Nagari Tanjung. Kemudian perwakilan tokoh masyarakat di Nagari Tanjung. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini, saya mengajak seluruh kita untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini bersama-sama mengikuti acara Musrembang dan RKP Nagari Tanjung yang berlangsung pada tanggal 28 September 2022 yang bertempat di kantor Wali Nagari Tanjung. Salawat dan beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Dasar pelaksanaan kita pada hari ini adalah Permendagri 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa yang telah diturunkan dalam Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penyusunan RKP jangka menengah dan RKP Nagari. Perlu kita ketahui bahwa Musrembang yang dilaksanakan hari ini adalah merupakan forum musyawarah agenda tahunan dalam menyiapkan rencana prioritas kegiatan tahun anggaran 2023 di Nagari Tanjung. Dengan tetap memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Nagari Tanjung, untuk itu kepada seluruh lembaga, tokoh masyarakat yang hadir di sini, dipersilakan nanti untuk melaksanakan musyawarah bersama melalui forum Musrembang yang dilaksanakan hari ini untuk menyikapi rancangan RKP yang telah kita susun oleh tim penyusun RKP yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi, di mana tim penyusun dan tim verifikasi tersebut telah kita bentuk saat melaksanakan musnah atau musyawarah nagari. Mungkin sebelumnya telah dilaksanakan ya Pak Wali. Adapun untuk unsur pimpinan dari UPT atau instansi lingkup kecamatan seperti SD, SMP dan lainnya, pada forum ini yang disengaja diundang diharapkan untuk dapat bersama bermusyawarah dalam upaya melahirkan usulan-usulan yang dalam upayanya akan mencapaikan DU RKP di Nagari Tanjung ini, yang nantinya akan musrembang di kecamatan. Itu untuk pendanaan di tahun anggaran 2023. Nanti setelah dirembukan di forum musrembang ini, nanti diharapkan memunculkan beberapa hasil kesepakatan dan kemanfaatan. Di antaranya yaitu ada matrik RKP-nya, kemudian ada DU RKP-nya. DU RKP yaitu daftar prioritasnya kegiatan yang diusulkan di kecamatan, yaitu dibiayai oleh APBD kabupaten atau APBD provinsi juga bisa, dan dana dekonsentrasinya mau pos ke pembantuan dari APBN-nya. Kemudian yang matrik RKP, daftar skala prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan sendiri oleh Nagari melalui dana desa, ada ADN,
Kemudian dana itu dibagi hasil pajak retribusi, pendapatan asli nagari, bantuan keuangan khusus. Kemudian ada isu strategis prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Yang pertama di sana adalah ketahanan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, perbaikan dan konsolidasi data SDGs. Kemudian dana desa untuk perluasan akses layanan kesehatan. Yang keempat yaitu penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. Nah, yang mitigasi ini itu mungkin ada seperti bencana alam, seperti kebakaran atau banjir, itu dananya bisa nagari yang memberi bantuan pertama kali. Tetapi seandainya nanti udah yang ada dana dari kabupaten, itu nagari stop di sana, kemudian yang kabupaten yang memberikan bantuannya lagi, seperti itu. Kemudian untuk yang kelimanya, dana desa untuk pengembangan BUMDes dan BUMDesma atau untuk penyertaan modal BUMDesnya. Kemudian dana desa untuk penanganan dan penurunan stunting. Yang ketujuh, dana desa untuk desa wisata. Di sini tadi didengar dari penyusunan RKP-nya akan ditingkatkan untuk wisatanya. Kemudian untuk dana COVID itu yang 8% nanti bisa dialihkan di perubahan ya Pak Wali, untuk yang pangan dan hewani dan BLT, dan diprioritaskan dana desa lainnya sesuai dengan prioritas yang adanya, seperti itu. Hadirin yang berbahagia, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di nagari tentu tidak terlepas dari aturan yang berlaku, di antaranya yaitu dari Permendes nomor 21 tahun 2020, pedoman untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan Perbuk nomor 64 tahun 2009 tentang tata cara pengadaan barang dan jasa nagari, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan kita di nagari tidak ada salah dalam pelaksanaannya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah sambutan saya pada hari kesempatan ini, dengan harapan dapat menjadi sebuah bahan renungan untuk berbuat lebih baik terhadap kemajuan nagari kita yang sama-sama kita cintai. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita. Demikianlah arahan dari saya sampaikan, perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, arahan dari Dinas Perkim LH Kabupaten Sijunjung kepada Bapak Alindra Eka Putra, disilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Izin Pak Wali, Pak, apa ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat hadir dalam acara Musrembang RKP Nagari Tanjung tahun 2023. Dan kita mohonkan kepada Allah salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh peradaban yang saat ini sama-sama kita rasakan. Izinkan kami dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menyampaikan permohonan maaf Kepala Dinas terkait sesuatu dan lain hal tidak dapat menghadiri acara saat ini. Pertama yang kami hormati,
Bapak Camat Kota 7 atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu rekan-rekan kepala dinas atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak-bapak Forkompinjam Kota 7, Bapak Kapolsek yang kami hormati. Seterusnya yang kami hormati Bapak Wali Nagari Tanjung, Ketua BPN Tanjung beserta perangkat. Seterusnya Ketua-ketua lembaga-lembaga nagari, pendamping desa, Puskesmas, para undangan yang tidak dapat kami sampaikan satu persatu. Untuk Dinas Perkim LH dapat kami sampaikan anggaran sementara Dinas Perkim LH tahun 2023 sejumlah 8,2 miliar. Memiliki total urusan 3 kewenangan: urusan pekerjaan umum, urusan perubahan dan permukiman, urusan lingkungan hidup. Membawahi 15 program, 24 kegiatan, 44 sub kegiatan. Mewadahi 452 usulan dari aspirasi DPRD dan Musrembang. Dengan rincian kegiatan air minum 41 usulan, program kegiatan air limbah 12 usulan, program kegiatan drainase lingkungan 69 usulan, program kegiatan infrastruktur permukiman 151 usulan, program kegiatan rumah tidak layak huni 27 usulan, dan kegiatan prasarana sarana utilitas perumahan 144 usulan. Selanjutnya program kegiatan persampahan 8 usulan. Seluruh program dan kegiatan ini mewakili salah satu dari 17 program unggulan daerah, unggulan pemerintah daerah tahun 2023, yaitu percepatan penurunan stunting. Kemudian dapat kami sampaikan kepada kita semua, dari yang kami sampaikan saat ini terkait dengan usulan Nagari Tanjung, ada beberapa usulan terkait air minum, rumah tidak layak huni, dan lain sebagainya. Kami menyarankan untuk prioritas pembangunan daerah, stunting sangat diperlukan. Mohon nanti bantuan Bapak Ibu perangkat nagari dan kita yang terkait, by name, by address, data-data air minum tersebut sesuai dengan usulan dan sesuai dengan program prioritas daerah. Demikian yang dapat kami sampaikan saat ini. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, arahan dari Dinas Perhubungan kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, kita aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas banyak limpah rahmatnya, kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam rangka Musrembang Nagari untuk tahun 2023. Begitu juga selawat salam tak pernah ada bosannya kita tujukan ke Rasul kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari beserta perangkat, Ketua BPN beserta anggota Forkompinjam, Camat, Kapolsek, dan Ramil, ada yang mewakili Kepala Badan
dinas, kantor, pendamping desa, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, gubernur yang hadir pada kesempatan ini. Baiklah, mungkin di antara bapak-bapak atau ibu-ibu tadi sudah menyampaikan ucapan maaf atas kehadiran beliau dan atas tidak kehadiran pimpinan beliau. Dan kami Dinas Perhubungan juga mengucapkan hal yang sama, tapi duo Pak Ali. Kami mengucapkan mohon maaf karena keterlambatan datang. Sebetulnya kami sudah lebih cepat karena kami hadir sebelum undangan diterima. Sebetulnya kami sudah cepat. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan bersifat kadim, kalau manusia bersifat kawal. Apalagi kita dalam rangka persiapan menghadapi musibah ini, itu sudah bisa kita maklumi semua. Baiklah, informasi dari Dinas Perhubungan terkait musibah kita ini. Di sini ada usulan pertama, pengadaan lampu jalan atau pemasangan tiang listrik Nagari Tanjung. Penambahan lampu jalan Jorong Tunjuk Padang. Pengadaan lampu jalan Jorong Kota Tanjung. Sebetulnya pertanyaan ini, usulan ini sudah berulang kali dimanapun kami menghadiri musrembang. Jadi sesuai dengan arahan dari Bapeda tadi, dalam rangka menyikapi usulan musrembang kita ini, untuk kita bersinergi agar ada ketersambungannya dalam menindaklanjuti RKP kita ini. Dinas Perhubungan memang ada program atau kegiatan pengadaan lampu jalan, tiang listrik dan segala macamnya, betul ada. Di sini tentu kita harus lebih lagi berintegrasi dengan Bapak atau Ibu Dewan DPRD, karena kegiatan ini bisa kami laksanakan, bisa kami eksekusi berdasarkan pokok-pokok pikiran beliau. Dan oleh karena itu kami sebetulnya sangat mengharapkan kehadiran Bapak atau Ibu anggota DPRD, terutama Dapil di sini. Tapi kita berasumsi baik, mungkin beliau ada halangan atau kegiatan lain yang juga penting untuk pembangunan daerah kita. Kan baru ya, kan baru. Mudah-mudahan mungkin di lain sesi atau di lain kesempatan mungkin kita akan coba juga berkoordinasi dari Bapak atau Ibu Dewan yang berasal dari Dapil di sini. Selanjutnya mungkin udah banyak juga laporan dari wali nagari terkait lampu yang mati, yang rusak. Memang itu rata-rata nagari seperti itu. Dan memang itu kegiatan atau program yang di sini pemeliharaan dan bukan pengadaan. Nah, kalau pengadaan, yang ke tangan perhubungan lokaliti, kalau lampu rusak, mudah-mudahan dalam jangka waktu tidak terlalu lama kami akan datang ke sini dalam rangka pembetulannya. Kalau kami lihat di sini sesuai dengan pagu indikatif desa atau nagari untuk mengisi RP-nya, kok kalau tidak Pak Dewan, Pak Ali lu misalkan 2 RP. Jadi memang perlu juga kita dengan Pak Dewan. Kalau dengan Bapak Dewan atau Ibu Dewan, dia bisa menentukan melalui pikir beliau, titiknya di sini, titiknya di sini, unitnya di sini. Beliau bisa menyatakan seperti itu, dan kami hanya teknis pemasangan. Hanya seperti itu teknis yang ada di Dinas Perhubungan. Mungkin itu sekedar gambaran seperti apa maunya usulan kita ini bisa kita tindak lanjuti.
Jika ada salah janggal, kami mohon maaf dan kami juga mohon masukan bagi kita bersama. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu segenap undangan yang berbahagia. Berikutnya kita dengarkan arahan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Camat dan Pak Wali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama kali kami mengucapkan permohonan maaf dari Kepala Dinas berhubung beliau tidak dapat hadir di Musrenbang karena ada kegiatan ke provinsi. Jadi tanpa mengurangi arti pertemuan kita pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, salam penghormatan dan salam puji-pujian kita tumpahkan ke pembicaraan terdahulu. Kami akan mencoba menyampaikan kegiatan Dinas Pertanian. Bapak dan Ibu sekalian, di Dinas Pertanian ini ada 6 bidang, yang mana setiap bidang itu mempunyai kegiatan pembangunan di bidang pertanian. Yang pertama di bidang PSP. Di bidang PSP yaitu sarana dan prasarana. Ini setiap tahun melaksanakan kegiatan seperti perbaikan jaringan irigasi tingkat desa, embung, dam parit, jalan usaha tani dan lain-lain sebagainya, kan gitu. Jadi ini guna untuk memperlancar kegiatan pembangunan pertanian. Jadi Bapak Ibu sekalian, seluruh kegiatan yang disampaikan atau di bidang pertanian ini harus melewati proposal, kan gitu kan. Jadi pada umumnya setiap tahun Dinas Pertanian selalu memberikan bantuan bansos berupa alat mesin pertanian seperti traktor roda 4, roda 2, kombin harvester dan cakar baja atau kultivator, kan gitu. Jadi seluruh kegiatan itu harus melalui proposal. Kemudian kegiatan di bidang anggur seperti ini juga setiap tahun melaksanakan bantuan benih, sawit, karet, dan tanaman lainnya. Jadi seluruh kegiatan ini adalah melalui proposal, juga termasuk peremajaan sawit rakyat, kan gitu kan. Jadi kalau peremajaan sawit rakyat ini kebanyakan diarahkan ke daerah Kemang Baru karena di sana Pak yang agak luas kita punya kebun sawit, kan gitu kan. Tapi daerah utara masih belum berapa yang enak. Kemudian di bidang peternakan, juga menyalurkan bantuan ternak unggas seperti ayam buras, itik dan lain-lain sebagainya. Tapi untuk kegiatan penyaluran ternak besar sekarang dipending. Kenapa demikian? Karena penyakit PMK sedang berkembang, kan gitu. Jadi dengan arti pada tahun 2022 dan 2023 mungkin ini masih belum terlaksana. Kemudian ada kegiatan di Puskeswan yaitu pengendalian penyakit menular atau zoosinosis seperti vaksin SE, rabies dan lain-lain sebagainya. Bahkan sekarang ditambah dengan vaksinasi untuk ternak PMK. Ini sedang berjalan, yang mana kalau untuk vaksin PMK satu ampul itu melayani untuk 100 ekor ternak. Jadi ini yang agak sulit, kita akan dikumpulkan ternak 100 ekor baru ini bisa kita laksanakan. Kemudian kegiatan tanaman pangan dan hortikultura ini juga untuk meningkatkan produksi padi, juga menyalurkan bantuan benih padi sawah gitu kan, dan termasuk horti seperti manggis kan gitu kan, juga tanaman lainnya, juga termasuk bantuan pengembangan tanaman cabai kan gitu kan. Jadi
itu selalu setiap tahun dilaksanakan. Kemudian Bapak Ibu sekalian di bidang penyuluhan itu melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan petani, kemudian penguatan kelembagaan penyuluhan, kemudian kegiatan peningkatan fungsi poslunak atau posludes. Jadi sama dengan di kesehatan ada namanya puskesri dan lain-lain. Di pertanian juga ada namanya pos pelayanan penyuluhan nagari. Juga pemberdayaan petani melalui kegiatan IPDMP. Ini mungkin informasinya ini akan berkembang sampai tahun 2025 ya Pak Mabeda. Jadi itulah beberapa kegiatan yang ada di Dinas Pertanian, dan terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya sambutan dari Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, maka berakhirlah acara pembukaan Musrembang tahun anggaran 2023. Selanjutnya acara musyawarah kami serahkan